Pria menyembunyikan identitas demi cinta selama 5 tahun, dengan rela menjadi menantu yang tinggal di rumah istri. Namun pada hari ulang tahun pernikahan, dia menemukan istrinya berduaan dengan sekretaris pria. Dia awalnya ingin memberi kejutan untuk istri, namun yang didapat justru penghinaan dan pengkhianatan tanpa akhir. Hari ulang tahun pernikahan, Li Zieng menunggu istrinya Jiang Wan selama 2 jam penuh, namun teleponnya tak pernah bisa tersambung. Saat itu ibunya dan sahabatnya tiba, langsung dihujani makian keras. Ternyata demi wanita ini, Li Zieng rela melepaskan jabatan terhormat CEO Grup Tianheng. 5 tahun terakhir, dia menahan diri, mencuci pakaian dan memasak untuk Jiang Wan, menjadi sopir dan pengasuh, hidup seperti pelayan. Namun di mata istrinya, dia bahkan tidak sebanding dengan gelar sekretaris pria. Li Zieng tidak mau percaya, segera menelepon Jiang Wan, ingin mendapatkan penjelasan. Di seberang telepon, suara Jiang Wan, namun bercampur dengan suara rintihan Chen Hao. Dia mengaku sedang ada urusan mendesak di rumah sakit, lalu segera menutup telepon. Mendengar istri di rumah sakit, Li Zieng cemas setengah mati, tanpa ragu-ragu berlari keluar. Namun di jalan ia mengalami kecelakaan, terguling di genangan darah. Ketika ia sadar di rumah sakit, meski tubuhnya kehilangan banyak darah, ia hanya ingin menemukan istrinya. Namun telepon dari Jiang Wan kembali masuk, dengan nada dingin, tanpa sedikit pun perhatian. Dia memberitahu Li Zieng, sekretaris pria Cheng Hao terluka. Malam ini dia harus tinggal untuk merawatnya, tidak pulang ke rumah. Ingat hari jadi pernikahan. Setiap tahun ada. Tahun depan saja dirayakan. Melihat perban di kepalanya, mendengarkan istri yang lembut mengingatkan pria lain, hati Li Zieng benar-benar hancur. Akhirnya dia mengerti, pengorbanan 5 tahun ini, dari awal sampai akhir hanyalah sebuah pengharapan diri sendiri. Keesokan harinya, Chen Haojing dengan anggun dan terbuka, mengantar Jiang Wan yang mabuk pulang ke rumah, dan pura-pura peduli agar Li Zieng merawatnya dengan baik. Setelah Jiang Wan bangun, dia malah tidak merasa bersalah sedikit pun. Sebaliknya, dia mengatur-atur dan memberi perintah kepada Li Zieng untuk membuatkan sup penenang mabuk untuk Cheng Hao. Lihat pasangan bajingan ini di depan mata, Li Zieng akhirnya meledakkan kemarahan yang telah terpendam selama 5 tahun. Aku bilang kalian pasangan bajingan ini tidak pantas minum sup yang aku buat. Cheng Hao segera berpura-pura sedih, membela Jiang Wan. Sementara Jiang Wan malah membalas dengan hinaan, memanggil Li Zieng berpikiran kotor, tidak tahu diri. Dia mengklaim merawat Chen Hao adalah kewajiban perusahaan. Bahkan di depan Li Zieng, dia membiarkan Chen Hao menginap. Menghadapi kedua orang yang tidak baik ini, Li Zieng benar-benar merasa putus asa. Dia membanting pintu dan keluar. Permainan kotor seperti ini, dia tidak mau ikut serta lagi, mengingat semua penghinaan selama 5 tahun. Bergaya sebagai pelayan, menyajikan teh dan air, Li Zieng akhirnya mengambil keputusan, menghubungi telepon ibunya. Dia mengakui kesalahannya. Di ujung telepon, suara ibunya sangat tegas. Sebagai pewaris grup Tianheng, tidak bisa begitu saja dibiarkan. Selama bertahun-tahun, perusahaan Jiang bergantung pada Li Zieng di belakang, yang menggunakan sumber daya Tianheng untuk mendukung. Kini, saatnya bagi mereka untuk mengembalikan semuanya beserta bunganya. Dalam semalam, menantu lemah itu menghilang. Menggantikan posisinya adalah kepala cabang grup Tianheng. Li Zieng mengenang bagaimana 5 tahun lalu orang tua keluarga Jiang membeli seluruh hidupnya dengan 3 juta yuan, memaksanya menjadi menantu, menandatangani perjanjian tidak adil untuk keluar tanpa harta. Kini giliran berbalik. Hal pertama yang dilakukan Li Zieng setelah menjabat, yaitu asisten perintah Anya, batalkan semua kerjasama dengan Jiang. Selain itu, tolong buatkan saya sebuah draft perjanjian cerai. Dia ingin agar keluarga Jiang tahu, semua yang mereka miliki adalah pemberian siapa. Pada saat ini, Jiang Wan menelepon, dengan nada yang tetap angkuh. Perintah dia segera pergi ke perusahaan untuk meminta maaf kepada Cheng Hao. Li Zieng tersenyum dingin. Dia setuju padanya. Tentu saja dia akan pergi, tapi bukan untuk minta maaf, melainkan untuk menagih hutang. Li Zieng datang ke perusahaan, tepat melihat Jiang Wan dan Cheng Hao. Adegan mesra mereka yang menjijikkan. Jiang Wan dengan angkuh meminta dia untuk minta maaf, bahkan menggunakan janji satu syarat sebagai pertukaran. Li Zieng segera meminta agar dia segera memecat Cheng Hao dan tidak pernah bertemu lagi. Jiang Wan tanpa ragu menolak. Di dalam hatinya, martabat
Tahap Li Zieng jauh lebih rendah daripada pentingnya sekretaris pria. Jadi Li Zieng berpura-pura minta maaf. Melihat mereka berdua terus berciuman dan menggoda di depannya, Jiang Wan mengumumkan bahwa rapat karyawan akan segera dimulai. Dia ingin memberikan kejutan kepada semua orang di rapat tersebut. Dalam rapat karyawan, Jiang Wan mengusulkan pemilihan manajer eksekutif baru. Semua orang mengira posisi itu pasti milik Li Zieng. Namun Jiang Wan mengumumkan di depan umum bahwa manajer baru adalah Cheng Hao. Dia merendahkan Li Zieng yang dianggap tidak berguna, dan Cheng Hao dengan berani mengklaim semua kontrak besar perusahaan adalah jasanya. Menghadapi penghinaan terakhir ini, Li Zieng tersenyum. Saya tidak mau jabatan manajer eksekutif. Saya mengundurkan diri, dan tim inti di bawahnya juga satu persatu mengundurkan diri bersamanya. Jiang Wan marah besar, memanggilnya kekanak-kanakan. Li Zieng hanya dingin melemparkan surat cerai ke wajahnya, mengingatkannya untuk menepati janji. Jiang Wan benar-benar bingung. Dia tidak percaya pria yang selalu menurut padanya itu ingin bercerai. Dia masih menggunakan kata-kata lama untuk memanipulasi dia, mencela dia dengan sebutan kecil hati. Kalau dia pergi, dia akan kehilangan segalanya. Li Zieng malas berdebat lagi. Dia hanya perlu menandatangani perjanjian itu. Kamu akan kehilangan segalanya. Kamu akan menyesal nanti. Tapi sebelum dia selesai bicara, asisten panik berlari datang melaporkan Tianheng International membatalkan semua kerjasama. Alasannya adalah orang kunci yang bekerja sama dengan mereka telah pergi. Jiang Wan langsung kaku. Dia memandang bayangan pergi Li Zieng. Sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Apakah itu Li Zieng? Menyembunyikan identitas selama 5 tahun. Awalnya ingin memberi kejutan kepada istriku di hari ulang tahun pernikahan, tapi dia malah bergaul dengan sekretaris pria. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Ibu. Di hari yang penting seperti ini, kami sudah menunggu dia selama 2 jam tapi tidak muncul. Inikah menantu dan istri baik yang kamu bicarakan? Ibu Jiang Wan pasti sedang mengalami sesuatu. Ziheng, kami di jalan menuju sini, melihat dia bersama Chen Hao. Tidak mungkin. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Waner pasti ada sesuatu yang menghambatnya. Kamu mengorbankan posisi CEO Tianheng Group untuk dia. Juga mengorbankan Yi yang menunggu kamu selama 10 tahun. Apa yang kamu jalani selama 5 tahun ini? Bukan jadi sopir, ya jadi pembantu. Tapi pada akhirnya, saya lihat di matanya, kamu masih kalah dibandingkan sekretaris pria Cheng Hao itu. Ibu, Anda salah paham tentang Waner. Saya akan meneleponnya sekarang, biar dia menjelaskan langsung kepada Anda. Li Ziheng, saya sekarang di rumah sakit. Ada hal yang sangat penting. Sakit. Rumah sakit. Ibu sedang di rumah sakit. Aku harus segera bergegas ke sana. Aduh. Li Ziheng, seandainya perhatianmu tertuju padaku, betapa baiknya. Waner, kamu tidak boleh apa-apa. Kamu pasti tidak boleh apa-apa. Nomor yang Anda hubungi sementara ini. Tuan Li, Anda kehilangan terlalu banyak darah. Jika Anda tidak beristirahat dengan baik, akan ada masalah. Tidak, istri saya mengalami masalah. Saya harus pergi. Jangan seperti itu. Anda tidak ada yang merawat akhir-akhir ini. Kalau begitu, saya baik-baik saja. Tidak apa-apa, kan, Tuan? Tuan, Anda harus istirahat dengan baik. Suami, tadi Chen Hao terluka di tangan. Dia tidak punya keluarga di Yuncheng. Hanya saya yang merawatnya. Malam ini saya tidak akan pulang. Kepalamu kenapa? Tertabrak. Kenapa begitu ceroboh? Sebegitu dewasa pun, masih tidak bisa menjaga diri sendiri. Sungguh. Apakah kamu masih ingat hari ini hari apa? Ingat hari pernikahan kita kan? Setiap tahun juga ada.
Tahun depan kita rayakan lagi saja. Waner, merawatku kamu terlalu keras ya. Nanti di rumah aku buka sebotol sampanye untuk mengurangi kelelahan. Bisa membantu tidur. Sudahlah, aku tidak akan bicara denganmu dulu. Saya akan mengantar Chen Hao pulang. Kamu hati-hati ya. Mungkin pendirian orang tua itu benar. Sejak awal hingga akhir, saya hanya terharu sendiri. Apa maksudnya? Ternyata mereka sudah bersama sejak lama. Li Zieng, kamu benar-benar sebuah lelucon. Tuan, Anda belum bisa pergi. Tuan. Saya sudah mengantar Waner pulang untukmu. Dia tadi malam tidak istirahat dengan baik. Jaga dia baik-baik. Waner, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Kepalaku sangat sakit sekarang. Kamu tolong buatkan aku semangkuk sup penenang. Kamu juga minum cukup banyak kemarin. Minum sup penenang dulu baru pergi. Mungkin tidak usah. Aku lihat Kak Zieng sepertinya agak tidak senang. Waner, aku tidak akan mengganggu kehidupan suami istri kalian lagi. Apa kamu tuli? Aku menyuruhmu untuk mencuci kaki. Kamu tidak mendengarnya. Hidupmu yang tinggi dan megah juga harus berakhir. Kamu bilang apa? Aku bilang kalian berdua, pasangan tak bermoral ini, tidak layak minum sup yang aku buat. Li Zieng, kamu boleh memukulku, menghina, atau mencaciku. Tapi kamu tidak boleh meragukan Waner. Dia telah bekerja keras bertahun-tahun untuk menghidupimu. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu tentang dia? Tidak perlu dijelaskan. Orang yang berpikiran kotor melihat segalanya dengan cara kotor. Benar. Li Zihao, selain jadi bajingan, kamu bisa apa lagi? Aku beritahu kamu, Cheng Hao terluka demi perusahaan. Apa aku tidak seharusnya merawatnya? Cheng Hao, kamu juga tidak istirahat dengan baik semalam. Nanti tidur saja di sini. Siang ini kita pergi ke kantor bersama-sama. Baik. Hei, kamu mau kemana? Aku kemana? Kamu sangat peduli ya? Kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Apa kamu ingin aku tinggal dan bermain bersama kalian? Maaf. Aku tidak bisa menerima hal kotor seperti ini. Cepat coba. Kenapa kamu begitu hebat? Istri minum sup. Sedih. Tuan, silakan minum sup. Halo, Mama. Maaf, aku yang salah. Mama sudah menunggu kata-kata itu lama sekali. Tapi sebagai anak dari ketua Tianheng Group, kamu sama sekali tidak boleh pergi begitu saja. Selama bertahun-tahun, perusahaan Jiang ini bisa sampai sejauh ini. Semua itu berkat dukungan penuh dari kamu di belakang layar. Sumber daya yang kamu habiskan telah membuat kita rugi berapa banyak. Sebagai pedagang, aku tidak melakukan bisnis yang merugi.
Jadi aku ingin kamu mengembalikan semua kerugian sebelumnya. Termasuk juga ketidakadilan yang diterima oleh anakku yang berharga. Baik itu Jiang Wan atau keluarga Jiang. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Ibu, jangan khawatir. Aku akan membuat keluarga Jiang menyadari kebaikan mereka sendiri. Aku akan mengatur agar kepala cabang menghubungimu. Mulai hari ini, kamu adalah kepala cabang utama. Keluarga Jiang. Li Zihao dan Waner adalah putri sulung keluarga Jiang kami. Kamu hanya pekerja miskin. Dengan apa kamu berani menikahi putriku? Hanya mengandalkan penghasilan 3 jeruk dan 2 kurma sebulan. Paman, aku dengar dari Waner. Keluarga Jiang kami membutuhkan dana sebesar 3 juta untuk modal kerja. Saya kebetulan punya 3 juta di sini. Ini warisan dari orang tua saya. Kalau kamu tidak keberatan, uang 3 juta ini bisa dijadikan sebagai mahar. 3 juta. Baiklah, agak memaksa juga sih. Tapi demi nama baik keluarga Jiang, jangan pernah mengumumkan tentang mahar 3 juta ini keluar. Dan harus masuk ke keluarga Jiang sebagai menantu. Kalau nanti kalian bercerai, jangan ambil harta apapun dari keluarga Jiang saya. Paman, Bibi, tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Waner dengan baik. Aku sama sekali tidak akan bercerai dengannya. Halo, Tuan Ziheng. Saya Anya dari Tianheng International Trade. Saya dikirim dari kantor pusat untuk menjemput Anda. Ini adalah draft yang Anda minta beberapa hari lalu. Perjanjian kerjasama dengan keluarga Jiang. Apakah Anda ingin segera menandatangani kontrak dengan Nyonya? Batalkan semua kerjasama dengan keluarga Jiang. Selain itu, tolong buatkan saya draft perjanjian perceraian. Mengerti, Tuan Muda. Apakah perjanjian perceraian perlu mencakup pembagian harta? Bagaimanapun, selama beberapa tahun ini, keluarga Jiang sepenuhnya didanai dan didukung oleh Anda. Hingga mencapai hari ini. Tidak perlu, yang penting bisa cepat bercerai. Apa yang dijanjikan oleh keluarga Jiang kepada saya akan mengambil semuanya kembali dengan cara saya sendiri. Saatnya untuk menyelesaikannya. Hei, Li Ziheng, jika kamu merasa telah melakukan kesalahan, segera datang ke kantor dan minta maaf kepada Cheng Hao. jika tidak, jangan. Jika tidak, saya akan segera. Sos. Belakangan ini, wilayah perusahaan berkembang pesat. Jadi kita harus memilih seorang manajer eksekutif. Siapa yang menurut kalian paling cocok untuk dipilih? Selama bertahun-tahun ini, sebagian besar proyek adalah hasil kerja keras Kak Ziheng di belakang layar. Jadi saya rasa posisi ini memang milik Kak Ziheng. Saya juga berpikir begitu. Dia memang telah melakukan banyak hal untuk perusahaan. Tapi dalam hal wawasan dan kemampuan bisnis, dia masih jauh tertinggal. Saya memutuskan mengusulkan Chen Hao sebagai manajer eksekutif yang baru. Semua orang, beri tepuk tangan. Pembicara sebagai manajer eksekutif. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, setiap proyek besar yang ditandatangani perusahaan adalah saya yang membuat keputusan di belakang layar atas nama General Jiang. Hanya saja kalian tidak menyadarinya. Jiang Wan, pernahkah kamu bilang padaku, segala sesuatu bisa kamu setujui? Tapi aku tidak mungkin setuju soal posisi manajer eksekutif. Entah latar belakang pendidikan maupun kemampuanmu. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Cheng Hao. Tenang saja, aku tidak mau menjabat sebagai manajer eksekutif, aku mengundurkan diri. Apa?
Kalau kakak Zieng mau mengundurkan diri, aku rasa aku juga tidak perlu tetap di Jiang Corporation. Aku juga mengundurkan diri. Aku juga mengundurkan diri. Li Ziheng, cuma dengan cara seperti ini, ya, ini sama saja seperti main rumah-rumahan anak kecil, kan? Kamu benar-benar mau cerai denganku. Kamu bilang apapun bisa aku setujui. Kalau kamu mau tanda tangan di surat cerai. Yu Zihe, dulu justru kamu yang mengejar aku. Justru kamu yang memohon agar aku menikah denganmu. Sekarang kamu mau cerai lagi denganku. Apakah karena kamu cemburu karena masalah Cheng Hao? Kan? Aku sudah menjelaskan hal itu padamu. Kamu memang kecil hati. Tidak penting. Saya mengakui bahwa terkadang saya mengabaikan perasaanmu. Tapi saya harus mengurus zombie. Saya sangat sibuk. Bisakah kamu tidak membuat keributan di rapat karyawan? Saya sudah bilang itu tidak penting. Kamu ingin bercerai dariku. Pikirkan baik-baik. Uang Jiang tidak akan kamu bawa sedikit pun. Jiang Wan, lihatlah dengan seksama. Uangmu, saya tidak menginginkan sedikit pun. Li Ziheng, selama bertahun-tahun ini, kamu cuma orang yang makan, minum, dan membuang-buang waktu saya. Kalau aku pergi, aku pasti akan hidup lebih baik. Tapi kalau kamu pergi dari aku, kamu tidak akan punya apa-apa. Kamu akan menyesal. Semua, pergi dari sini. Yang harus menyesal adalah kamu. Aku menyesal, benar. Li Ziheng, dengarkan baik-baik. Manajer Li, ada masalah. Qiangheng International Trade Co. Ltd. membatalkan kerjasama dengan kita. Ini juga berarti saluran luar negeri kita terputus. Ada apa? Kenapa Tianheng tiba-tiba membatalkan kerjasama? Apakah mereka menjelaskan alasannya? Alasan yang mereka berikan adalah, perusahaan Jiang kita tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Tianheng. Sebelumnya mereka bekerja sama dengan kita karena seseorang. Tapi sekarang, orang ini sudah tidak ada hubungan apapun dengan kita. Seseorang. Kamu baru saja bercerai dengannya. Tiba-tiba membatalkan kerjasama. Apakah itu Li Ziheng? Sudah lama tidak minum kopi buatanmu. Benarkah? Tidak apa-apa kan? Bodoh, hati-hati ya. Sudah sampai di tanganmu. Aku awalnya mengira dia orang yang ceroboh. Sekarang terlihat. Dia meninggalkan semua detail kepada orang lain. Sepertinya aku mengganggu kalian berdua. Chen Hao hanya tidak sengaja terkena panas. Aku akan membantunya mengelap. Aku memintamu datang untuk meminta maaf. Bukan untuk datang dan bersikap sinis padaku. Wan Ji, lebih baik kita lupakan saja. Lagi pula, Zieng adalah suamimu, kan? Tidak, hari ini dia harus minta maaf. Apakah kamu yakin ingin aku minta maaf? Kamu telah menuduh Chen Hao. Bukankah seharusnya kamu yang minta maaf? Jika dia bisa pergi ke tempat sampah sendiri, mungkin aku akan mempertimbangkan. Bukankah kamu tidak senang karena saat ulang tahun pernikahan, aku pergi menemani Cheng Hao? Apakah itu yang membuatmu tidak bahagia? Kamu benar-benar pelit. Sudahlah, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Sekarang kamu langsung minta maaf kepada Cheng Hao. Aku akan memenuhi satu syaratmu. Ini sebagai jalan keluar untukmu. Jika aku bilang sekarang juga pecat Cheng Hao dan tidak pernah bertemu dengannya lagi, bagaimana? Selain itu, aku akan memenuhi semua permintaanmu. Baik. Ingat apa yang kamu katakan. Tentu saja,
Masalah ini sebenarnya adalah kesalahanmu sendiri, secara umum dan pribadi. Bukankah seharusnya kamu minta maaf kepada Cheng Hao? Baik, aku minta maaf. Maafkan aku. Kamu sedang bicara dengan aku. Sudah cukup, Cheng Hao. Jangan buat keributan lagi, dengar tidak? Baik, bos saya. Saya dengar. Jangan marah padaku, seram sekali. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu mau memakanku. Rapat karyawan akan segera dimulai. Kalau ada apa-apa, nanti saja dibicarakan di rapat. Jiang berharap kamu menepati kata-katamu. Ya. Tidak mungkin dia cuma seorang bapak rumah tangga. Bagaimana mungkin ada kemampuan sebesar itu? Nearly, ada masalah besar. Kepala insinyur di Departemen Penelitian Obat, Su Yi, mengundurkan diri. Apa katanya? Ya, Direktur Jenderal Su Jie adalah insinyur penelitian obat terbaik di Yuncheng. Jika dia pergi, maka keluarga Jiang akan kehilangan daya saing inti di Yuncheng. Cheng Hou, hubunganmu banyak. Kamu punya banyak koneksi. Pasti bisa bantu aku, kan? Waner, jangan terburu-buru dulu. Dua hal ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tapi kamu tenang saja. Aku punya jalur ke Tianhe. Aku percaya padamu. Punya hubungan dan koneksi. Kalau begitu aku akan tanya langsung ke Kak Su sekarang juga. Aku cuma bilang akan coba carikan jalan keluarnya untukmu. Tapi aku nggak janji bisa bantu selesaikan masalahmu. Kalau nanti memang nggak bisa selesai, kamu juga nggak bisa nyalahin aku. Kak Su, kamu lagi ngapain sih? Kok tiba-tiba mau resign? Apa kamu nggak puas sama perlakuan perusahaan? Atau ada alasan lain? Meski Jiang Group naikin gaji setinggi apapun, saya juga tidak suka. Alasan saya datang ke Jiang adalah semata-mata untuk satu orang. Aduh, siapa orang ini, Kak Su? Bisa membuat seseorang sehebat Anda datang ke Jiang secara khusus. Manajer umum Jiang, sekarang Anda bertanya kepada saya. Dengan identitas sebagai manajer umum perusahaan, tanya saya sebagai teman biasa. Apa bedanya? Tentu saja ada. Jika kamu bertanya sebagai direktur utama, saya akan memberitahumu. Tidak ada komentar. Tapi jika kamu bertanya sebagai teman biasa, saya akan memberitahumu bahwa saya dari awal tidak pernah menjadi bagian dari Jiang. Mengenai mengapa saya datang ke Jiang, kamu bisa tanya orang terpenting di sekitarmu. Nona Jiang, saya harus melapor ke perusahaan baru besok. Jadi saya tidak bisa tinggal lama. Sebelum pergi, saya ingin memberi saran. Lihatlah harta yang ada di depanmu. Hargai dengan baik. Jangan tunggu sampai hilang baru menyesal. Selamat tinggal. Orang terpenting. Apakah itu Cheng Hao? Tentang krisis yang terjadi di perusahaan, ada yang ingin disampaikan. Rapat yang begitu penting. Mengapa manajer bagian bisnis belum datang? Halo, Chen Hao. Perusahaan sedang mengadakan rapat. Kenapa kamu belum sampai? Waner, aku pulang sebentar. Mungkin aku bisa menemukan cara membantu zombie melewati krisis. Ayah, Cheng Hao mungkin akan segera tiba. Mungkin dia bisa menemukan cara untuk membantu keluarga Jiang melewati krisis ini. Kapan Cheng Hao menjadi manajer departemen bisnis? Apa yang kamu lakukan? Dia menyerahkan perusahaan padamu belum genap setahun. Sudah membuat masalah sebesar ini. Dan itu Cheng Hao. Baru sebulan di perusahaan. Dia punya hak apa untuk duduk di posisi manajer departemen bisnis? Bapak Cheng Hao sangat kompeten. Dia baru bergabung di perusahaan dan sudah mendapatkan banyak klien. Selain itu, saluran luar negeri.
Juga berkat dia, sekarang dia juga membantu Jiang Corporation melewati krisis ini. Semoga Chen Hao benar-benar mampu menjalankan posisi ini. Kalau dia belajar di luar negeri selama 5 tahun ini, ternyata banyak kemajuan. Baiklah, jika dia benar-benar bisa membantu perusahaan melewati krisis ini, menggunakan dia tidak ada salahnya. Waner, katakan padaku yang sebenarnya, apakah dia datang ke perusahaan karena kamu? Aku tidak masalah. Kamu harus belajar memanfaatkan perasaan pria terhadapmu. Ini adalah keunggulanmu sebagai wanita di dunia bisnis. Mengenai Li Zieng yang tidak berguna itu, jika harus ditinggalkan, ya tinggalkan saja. Lazy Hao sudah masak belum? Li Ziheng sudah masak belum? Aku lapar. Li Ziheng. Li Ziheng. Li Ziheng, kamu tidak masak malah sibuk sendiri di sini. Kalau kamu mau pergi. Kita sudah bercerai. Tinggal bersama lagi juga tidak cocok. Lin Zihao, kamu kapan berhentinya? Perusahaan sekarang sedang sibuk-sibuknya. Kalau kamu tidak bisa membantu, ya sudah, kamu mau bercerai dan pergi dari rumah. Kamu tidak bisa lebih mengerti sedikit. Mengerti? Kamu sudah tidur di tempat orang lain. Bagaimana aku bisa mengerti? Harus membuatku mengenakan topi hijau sendiri. Itu yang disebut mengerti. Hanya karena mabuk saja, tidur semalam di tempat dia saja. Aku tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu mempermalukan aku seperti ini? Kamu sebenarnya ingin apa? Apakah harus 2 orang telanjang berbaring bersama? Baru itu disebut mengkhianati aku. Baiklah. Aku malas menjelaskan padamu. Apa yang dikatakan ayahku memang benar. Orang sampah sepertimu tidak seharusnya aku pertahankan. Sekarang pergi saja. Tinggalkan kunci. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Kuncinya ada di samping tempat tidur. Tidak berniat untuk kembali. Lin Zihao, kamu itu sampah yang tidak punya apa-apa. Bahkan tidak punya pekerjaan. Akhirnya kamu pasti akan kembali memohon padaku. Lihat saja nanti bagaimana aku akan mengurusmu. Selamat, Tuan Muda, telah terlepas dari penderitaan. Jangan menertawakan aku. Semua sudah selesai. Selamat datang kembali di rumah, Tuan Muda. Ini dia. Ayo, Tuan Muda. Ini semua disiapkan oleh Nyai untukmu. Terima kasih, Anya. Waktunya juga sudah larut. Pulanglah lebih awal. Hati-hati di jalan. Kirim pesan saat sampai di rumah, ya. Baiklah, Tuan. Lapor, Tuan, saya juga tinggal di sini. Kamu tinggal bersama saya. Iya. Oh, sudah lapar ya? Saya akan menyiapkan makan malam untukmu. Masak sendiri. Tunggu sebentar. Anya, apakah tidak terlalu merepotkan tinggal bersama saya? Menyebar ini akan merusak reputasimu. Apa yang perlu aku takuti? Menyebar sedikit gosip justru bagus. Supaya orang tidak membuat cerita. Aku suka wanita. Itu pas sekali. Kamu tinggal di sini. Kita jadi lebih mudah berangkat dan pulang. Tapi tinggal bersama pria dan wanita yang tidak menikah, memang tidak terlalu nyaman. Aku tidak takut pada satu wanita pun. Kamu takut apa? Kamu nggak mungkin. Takut kamu jatuh cinta sama aku, kan? Aku takut apa sih? Kalau begitu, aku akan tinggal sementara di tempatmu.
Oke, ngomong-ngomong, Anya, tolong atur posisi untukku di perusahaan ya. Aku ingin mulai dari tingkat dasar. Pelajari perusahaan dengan baik dan mendalam. Lalu latih dirimu sendiri. Kalau begitu, Tuan Muda, kamu ke bagian bisnis saja. Bagian bisnis paling bisa melatih orang. Baik. Zieng, kita sedang berurusan dengan klien ini. Ada masalah dengan bisnisnya. Klien itu hari ini ulang tahun. Aku nekat minta 1 slot. Kamu pergi ke sana sore ini ya. Harus memastikan pelanggan puas. Saya akan berusaha menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Dialah. Keluarga Song memang punya kekuatan. Bisa mengadakan pesta ulang tahun untuk putri keluarga Song di Hotel Yulan yang dimiliki oleh Grup Star. Di bawah naungan Grup Star. Iya, konon ketua Grup Star adalah anggota Cloud. Mendirikan Grup Star di luar negeri sejak dulu. Saat ini, nilai pasar grup Hang Seng mencapai ribuan miliar dolar AS. Selamat ulang tahun. Aku sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Ini kan karya terbaru desainer Andi. Terima kasih, Jiang Wan. Aku dengar. Keluargamu membatalkan proyek kerjasama dengan Tianhe. Apakah proyek ini bisa diserahkan kepada Jiang? Tidak bisa. Li Ziheng, kamu mau ngapain? Di acara apa ini? Kamu jangan bikin aku malu di sini. Nona Song, saya mewakili divisi bisnis Tianheng mengucapkan semoga sukses. Semoga nanti kamu bisa meluangkan waktu untuk kita diskusi lagi tentang proyek kerjasama antara Tianheng Group dan keluarga Song. Li Zihao, kapan kamu jadi sales Tianheng? Tahun ini baru saja berlalu. Saya tahu ada banyak kesalahpahaman antara kita. Saya akan menjelaskan semuanya padamu nanti. Sekarang ikutlah saya. Jangan mempermalukan diri di sini. Kita tidak ada kesalahpahaman. Kita sudah menandatangani perjanjian perceraian. Apapun yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Nona Jiang. Baiklah, Li Ziheng. Hari ini saya tidak ingin membahas urusan pribadi denganmu. Hari ini adalah ulang tahun Yi. Kamu tidak membawa hadiah apapun. Terlalu tidak tulus. Ya, aku tahu kamu miskin. Juga tidak bisa membeli hadiah apapun. Bagaimana kalau begini? Kamu tuangkan 3 gelas minuman untuk Yi. Itu sudah cukup sebagai ucapan selamat ulang tahun untuknya. Dokter, ada apa dengannya? Dia mengalami tukak lambung yang parah. Ingat, mulai sekarang jangan pernah minum alkohol. Kalau tidak, nyawamu bisa terancam. Kalau tidak bisa minum, ya jangan minum. Li Zihao membuatmu mempermalukanku di depan umum. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Hadiah atau apapun itu tidak penting. Li Zihao, terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Aku sudah sangat senang kamu bisa datang. Aku tahu kamu orang yang baik hati, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan apa-apa. Ini sama saja tidak menghormati keluarga Song. Aku akan buat dia hormati kamu dengan 3 gelas anggur. Dengan begitu, wajahmu tetap terjaga. Dan dia pun punya muka untuk mundur. 2 hal sekaligus, kan? Minumlah. Jangan sampai Yi merasa malu karena kamu. Aku tidak mau minum. Kalau tidak membawa hadiah selamat, ya sudah. Saya tidak mau minum meski sudah disuguhkan beberapa gelas. Lalu, bagaimana kamu masih bisa berdiri di sini? Saya tidak minum karena saya memberikan hadiah untuk Nona Song. Itu adalah yang termahal di seluruh acara ini.
Kamu tidak mungkin ingin memberikan ini kepada Nona Song, kan? Ada yang tidak diketahui oleh semua orang. Kalung ini adalah sesuatu yang dia katakan kepada saya. Itu adalah barang paling berharga yang dia miliki. Dia memberikannya kepada saya. Begitu saya lihat itu barang murah, saya tidak mau. Tidak menyangka hari ini dia mengeluarkannya untuk menipu Nona Song. Juga tidak tahu bagaimana Nona Song bisa mengundang orang seperti ini ke pesta ulang tahunnya. Sangat miskin dan kampungan. Bahkan hadiah seperti ini bisa dia keluarkan. Tidak takut orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha Li Zipeng. Hari ini di depanku, kamu mengeluarkan kalung ini untuk menipu orang. Apa kamu lupa? Dulu kamu yang memberitahuku langsung. Ini ibumu. Hadiah yang dia berikan saat ulang tahunmu yang ke-6. Sangat berharga. Siapa bilang aku harus memberikan kalung ini? Kalung ini adalah barang paling berharga bagiku. Ini adalah harta yang tak ternilai. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Tolong bantu aku untuk memasukkannya. Nona Song, kamu mencari saya. Ini adalah orang yang mencarimu. Siapa kamu? Selamat Hari Anak. Semua orang dengarkan ya. Hotel Yulan mulai sekarang adalah milik Nona Song. Ah, Ini adalah hadiah ulang tahun yang saya berikan kepada Nona Song. Li Ziheng ternyata bisa mengambil keputusan. Memberikan Hotel Yulan kepada orang lain. Jangan-jangan ada hubungannya dengan grup Heng Seng. Kalau begitu, dia adalah orang besar yang seluruh kota Yun tidak berani buat musuh. Kalau begitu, Nona dari keluarga Jiang juga terlalu ceroboh. Sungguh bisa melepaskan calon menantu sebesar itu. Ini tidak mungkin. Ceritakan dengan jelas. Kamu yakin? Apakah benar Li Ziheng yang memberi Hotel Yulan kepada Yi? Benar, kalung yang dipegang oleh tuan ini adalah bukti unik dari grup Heng Sing. Memiliki hak untuk mengendalikan semua keputusan di Hotel Yulan, termasuk mentransfer atau memberikan Hotel Yulan. Itu tidak mungkin. Dia hanyalah seorang pria yang bergantung pada istri. Selama 5 tahun pernikahan, saya yang bekerja mencari nafkah. Apa kemampuannya? Kalung ini didapat dengan cara yang tidak sah. Meneer, saya sarankan Anda segera melapor ke polisi. Jika tidak, dia akan kehilangan kesadarannya karena alkohol. Apakah dia masih bisa kembali sadar? Kalung ini memang milik Li Ziheng. Saya yang memutuskan. Pak An, saya tahu Li Ziheng adalah karyawan perusahaan Anda. Anda takut dia melakukan hal memalukan yang merusak reputasi Tian Heng. Tapi ini menyangkut grup Heng Sing. Jika Heng Sing menyalahkan, Tian Heng juga tidak sanggup menanggungnya. Ada satu hal yang mungkin belum semua orang tahu. Tian Heng adalah cabang Heng Sing di Yun City. Bertanggung jawab mengelola bisnis grup Heng Sing di Kota Awan. Kalung ini adalah hadiah saya untuk Tuan Li Ziheng. Tidak tahu apakah kalian punya pendapat tentang ini. Ini tidak benar. Saat saya mengenalnya, dia sudah memakai kalung ini. Bagaimana mungkin ini hadiah darimu? Kenapa? Apa aku tidak bisa mengenalnya lebih dulu darimu? Maksudmu, kamu lebih dulu mengenal Li Ziheng daripada aku. Bahkan memberikan hadiah yang begitu berharga padanya. Namun dia memilihku. Aku sama seperti Tuan Li Ziheng. Kami berdua dengan tegas memilih orang yang kami sukai. Bersedia memberikan tanpa syarat. Tapi sekarang tampaknya, sepertinya, pandanganku sedikit lebih baik daripada Tuan Li Ziheng. Jiang Wan dan Li Ziheng sekarang adalah temanku. Jika kamu terus mencemarkan namanya, silakan pergi. Baik. Bagus, Li Ziheng. Kamu tidak punya kemampuan. Tapi kemampuan menggoda wanita sangat hebat ya.
Kamu berdua membantu dia untuk mengganggu. Akan membuatmu menyesal. Li Zihao, aku setuju kamu dan Tianheng melanjutkan kerjasama. Tapi aku tidak mau Hotel Yulan. Aku ingin minta tolong padamu. Katakan saja. Besok adalah reuni teman-teman kuliahku dan Jiang Wan. Aku ingin minta kamu menemani aku. Sudah lama kita tidak bertemu ya, tidak apa-apa. Xiao Meng kan sudah menikah. Kenapa masih dekat dengan mantannya, Cheng Hao? Kamu tidak tahu ya? Jiang Wan selalu meremehkan suaminya itu. Dia selalu memikirkan Chen Hao dalam hatinya. Saya rasa Chen Hao akan sukses cepat atau lambat. Xiao Wan, kamu juga tidak bilang suamimu akan datang. Li Ziheng, maksudmu apa ini? Tidak diundang sudah cukup. Bersama dia. Jiang Wei, aku sudah menandatangani perjanjian perceraian denganmu. Kita berdua tidak memiliki hubungan apapun. Siapapun yang bersamaku tidak ada urusan denganmu. Benar. Aku sengaja memanggil Ziheng ke sini. Bagus. Kalian sangat baik. Sudah pesan makan? Semua. Belum, kan kita sedang menunggu kamu. Kalau begitu, pesan saja. Tolong pesan beberapa masakan Sichuan lagi. Ziheng paling suka makanan pedas. Li Ziyeng, kamu ini agak keterlaluan. Kamu dan Waner belum dapat surat cerai, kan? Hanya menggoda teman Waner, lalu dengan terang-terangan membawanya ke acara reuni untuk memalukan aku. Itulah yang disebut memalukan. Kamu tinggalin aku istrimu saat dia menginap di rumahmu. Kita belum menandatangani perjanjian cerai. Jangan dengarkan omong kosong dia. Aku dan Cheng Hao dekat. Karena Cheng Hao bekerja di perusahaan aku. Cheng Hao selama bertahun-tahun telah banyak berkontribusi untuk perusahaan kita. Berbeda dengan Li Ziheng ini. Sepanjang hari berbuat jahat dan mencemarkan nama saya dan Cheng Hao. Saya tidak berbuat jahat. Kenapa kamu tidak tanya Cheng Hao saat dia mengirim foto kamu berbaring di tempat tidurnya? Apa yang dia pikirkan? Li Ziyeng, kapan saya pernah kirim foto Waner padamu? Tidak akan melakukan hal yang merusak reputasi Waner. Chen Hao, kamu tidak berpikir bahwa setelah mengirim, kamu bisa menarik kembali dan semuanya akan baik-baik saja, kan? Kamu tidak berpikir begitu, kan? Apa aku tidak akan mengambil tangkapan layar dan menyimpannya? Hai. Jiang Wan, kamu sudah keterlaluan. Di ponsel ini sama sekali tidak ada apa-apa. Li Ziheng, kamu memaksa aku dengan perceraian, itu satu hal. Sekarang kamu juga dengan niat buruk mencemarkan nama baik Cheng Hao. Apa kamu tidak ingin aku memecat Cheng Hao? Aku bilang padamu, tidak mungkin. Cheng Hao sudah menemukan cara untuk menyelamatkan Tianheng. Dia jauh lebih baik daripada kamu yang tidak berguna ini. Kamu begitu yakin dia bisa menyelamatkan Tianheng untukmu? Kerjasama. Itu sudah pasti. Kemampuan Chen Hao. Tidak bisa kamu yang tidak berguna ini bayangkan. Baiklah, kita tunggu saja. Ziheng, tiba-tiba aku merasa agak mual. Mau kita keluar makan saja. Takut kalau tetap di sini. Aku akan muntah nanti. Oh, iya, jangan lupa kita ketemu di kantor catatan sipil besok. Li Zihao, kalau kamu pergi sekarang, kita nggak akan bisa lagi. Tepat sekali. Mau makan apa? Bebas pilih, aku yang bayar. Tak apa-apa, aku yang mengundangmu. Ya, kalau bukan karena aku, kamu juga tidak akan disiram minuman keras orang. Aku tahu kamu melakukan ini untuk membalas dendam padaku. Tapi kenapa? Iya.
Aku cuma tidak suka Jiang Wan dan Cheng Hao bersama. Biasanya, aku paling benci orang ketiga yang merusak keluarga orang lain. Tapi aku selalu tidak mengerti. Jiang Wan sudah begitu baik padamu. Kenapa kamu masih ingin bersamanya? Perasaanmu padanya memang sedalam itu. Karena dia pernah menyelamatkanku. Dia pernah menyelamatkanmu. HMPH. Nak, uang yang kuberikan padamu kemana? Aku sudah bilang kemarin aku nggak punya uang. Hari ini harus bawa. Mau cari masalah? Ya, aku nggak punya uang. Bahkan kalau punya juga nggak akan kuberikan padamu. Biar aku yang pukul dia. Berhenti. Kalian tidak boleh mengganggunya. Aku sudah melapor ke polisi. Gadis bau ini berani melapor. Kamu sudah bosan hidup ya? Level 6, cepat lari. Cepat lari. Sadar dong. Bangunlah. Bangunlah. Tidak menyangka kalian punya pengalaman seperti ini ya. Kalau begitu kamu tidak takut salah mengenali orang. Seharusnya tidak, kan? Ayo pergi. Tuan muda, kamu sudah kembali. Sudah makan. Aku sudah makan. Kalau begitu kamu tidak takut salah mengenali orang. Anya, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kita sudah pernah bertemu sebelumnya? Iya, kita sudah pernah bertemu. Itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Aduh, Anya, jangan bercanda. Ini sangat penting bagiku. Belum pernah bertemu. Apa dia tidak tahu? Aku adalah anak laki-laki itu. Tapi bekas luka di lehermu itu bagaimana bisa terjadi? Oh, kamu maksud bekas luka ini ya? Itu waktu aku kecil, jatuh dari pohon saat memanjat. Tidak sengaja terluka. Hampir saja aku mati karena jatuh itu. Ternyata begitu ya. Waner, aku ingat waktu kecil kamu pernah terluka. Karena didorong preman saat menyelamatkanku. Kepalamu tidak meninggalkan bekas luka. Ada, aku kan suka merawat penampilan. Jadi aku minta ibu membawaku untuk operasi penghilangan bekas luka. Untungnya tidak meninggalkan bekas. Kalau malah aku jadi punya cacat karena itu, aku akan menyalahkan diri sendiri. Oh iya, Tuan muda. Di pihak Xiao, Cheng Hao menemukan pamannya, Ding Junxiong, memberikan suntikan modal 1 miliar untuk keluarga Jiang. Ding Junxiong adalah orang terkaya di Haixi. Dia menguasai semua pelabuhan di Haixi. Hari ini dia menghubungi keluarga Jiang. Dia berjanji bahwa Tianheng hanya perlu terus bekerja sama dengan keluarga Jiang. Tianheng bisa menggunakan pelabuhan-pelabuhan itu. Setuju. Tapi Tuan muda, bukankah Anda sudah berjanji kepada kantor pusat bahwa Anda akan mengambil kembali kerugian Tianheng di keluarga Jiang selama ini? Benar, saya tidak hanya ingin mengambil kembali kerugian Tianheng, aku juga ingin mereka membayar bunga. Tapi jika Ding Junxiong memberikan modal kepada keluarga Jiang saat ini, harga saham akan melonjak dalam waktu singkat. Kerjasama dengan Tianheng juga akan memperluas rantai industri mereka. Omzet penjualan mereka akan meningkat pesat. Pada saat itu, mungkin akan sulit menghadapi mereka. Jika Ding Junxiong benar-benar tulus membantu keluarga Jiang, maka keluarga Jiang tentu akan menjadi pesaing kuat. Sayangnya, Ding Junxiong hanya menganggap Jiang sebagai domba yang siap disembelih. Tunggu saja, pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Li Ziheng, kamu begitu cerah. Sepertinya kamu benar-benar sudah menemukan pasangan yang cocok. Apakah itu Anya atau Song Yi? Atau kamu ingin satu pria melayani dua wanita? Miss Jiang,
Usulmu sangat bagus, aku akan mempertimbangkannya. Wanita jalang. Dibandingkan denganmu, aku lebih buruk. Aku masih lebih muda sedikit. Li Ziheng, jangan merasa bangga dengan keberhasilanmu yang kecil. Aku bilang padamu, Cheng Hao sudah membantuku menyelesaikan proyek Tianheng. Sepertinya Anya juga tidak begitu peduli dengan perasaanmu. Wanita karir seperti Anya, putri kaya seperti Song Yi, hanya menganggapmu sebagai mainan. Setelah mereka bosan bermain, kamu sama saja tidak punya apa-apa. Aku tidak peduli. Dari tidak punya apa-apa sampai kembali tidak punya apa-apa, sepertinya aku juga tidak rugi apa-apa. Setelah masa pendinginan 1 bulan untuk cerai berlalu, kita akan benar-benar selesai. Hanya ingin memberi peringatan baik padamu. Jangan sampai nanti kehilangan istri, malah kehilangan segalanya. Apa maksudmu? Secara harfiah. Besok bertemu dengan manajer Jiang. Apa yang tidak terdengar? Chen Hao, kali ini benar-benar berkatmu. Kalau bukan karena orang kecil Li Ziheng yang menghalangi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menyelamatkan kerjasama dengan Tianheng. Waner, senang bisa membantumu. Aku sangat senang. Tuan Han, terima kasih kepada Li Ziheng. Li Zieng. Kamu seorang salesman datang ke sini untuk apa? Tuan Li Ziheng sekarang adalah manajer departemen bisnis Tianheng. Kedepannya, kerja sama Tianheng dan Jiang akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Sekretaris Huang, saya tidak meragukan keputusan perusahaan Anda. Hanya saja, saya sangat mengenal Tuan Li Ziheng ini. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan komunikasi bisnis. Untuk memastikan bahwa grup Tianheng kita kerjasama dengan Jiang berjalan lancar, saya tetap berharap Pak An bisa bertemu dengan kami. Pak An sudah bilang, proyek yang dia tangani minimal mulai dari 100 juta. Kerjasama kecil seperti dengan Jiang, langsung berhubungan dengan departemen bisnis saja sudah cukup. Selain itu, Manajer Li adalah karyawan Tianheng yang paling paham tentang Jiang. Sangat tepat jika dia yang bertanggung jawab atas kerjasama dengan Jiang. Kalau kalian tidak setuju, maka anggap saja sebagai mengabaikan kerjasama dengan Tianheng. Apakah kalian berdua masih ingin melanjutkan kerjasama? Ini adalah kontrak antara Tianheng dan Jiang yang disusun oleh Tianheng. Lihatlah, ada yang ingin kalian sampaikan. Tianheng menuntut bagian 50% dari keuntungan. Apakah Li Ziheng melakukan bisnis seperti ini? Klausul semena-mena seperti ini. Tidak ada perusahaan yang akan menandatangani. Pertama-tama, kalian harus tahu, yang jauh dari mencapai batas minimum untuk bekerja sama dengan grup Tianheng, jika bukan karena Paman Cheng Hao yang menyerahkan hak penggunaan pelabuhan Haicheng, kami, grup Tianheng, tidak akan mempertimbangkan untuk bekerja sama lagi dengan Jiang. Selanjutnya, grup Tianheng memberikan saluran luar negeri kepada Jiang. Nilai di dalamnya pasti sudah jelas bagi kalian berdua. Bahkan jika harus melepaskan 50% dari keuntungan, Jiang tetap akan mendapatkan keuntungan. Kami Jiang tidak membutuhkan saluran luar negeri dari Tianheng. Chen Hao sudah menemukan saluran baru untuk Jiangxi. Saluran luar negeri yang saya cari tidak sekuat Tianheng. Kalau tidak, kita bicarakan dengan Tianheng saja. Chen Hao, saya percaya padamu. Saluran luar negeri yang kamu cari pasti dapat diandalkan. Tidak perlu setuju dengan mereka meminta harga yang tinggi. Saluran luar negeri adalah modal terbesar Tianheng untuk mengancam Jiangxi. Sekarang kita tidak butuh saluran Tianheng lagi. Apakah keuntungan juga harus dipotong besar-besaran? 40%. 33% keuntungan sudah sangat tinggi. Bagaimanapun juga, Tianheng hanya menyediakan proyek untuk Jiang. Tidak perlu mengeluarkan biaya apapun, 40%. Kalau tidak, tidak jadi. Hei, zombie sekarang tidak bisa menggunakan kerja sama Tianheng. Dengar-dengar dia punya saham 1 miliar, tukar dengan 10% saham zombie. Itu bisnis merugi. Kecuali Tianheng kembali bekerja sama. Bawa zombie bersama, tentunya sudah dipikirkan.
Lau Qian juga sudah kalah. Kalau 40, ya 40, saya tanda tangan. Saluran internasional keluarga Jiang. Masih dari Tianheng yang dulu menyediakan. Begitu mereka mendapatkan saluran internasional, mereka langsung semangat mengembangkan bisnis. Kalau kita bisa merebut kembali saluran internasional, mereka akan menghadapi ganti rugi yang besar. Sebelumnya karena kamu dan Jiang Wan belum sepenuhnya bercerai, aku jadi tidak berani duduk terlalu dekat. Kamu lihat sekarang mau tidak? Tidak perlu. Biarkan mereka senang sebentar. Tunggu sampai saat yang tepat, biarkan mereka putus hubungan. Ketua, ini sangat tidak adil. Kepala An jelas-jelas sudah bilang sebelumnya, harusnya kamu yang diangkat jadi manajer departemen bisnis. Kenapa malah bocah Li Zieng yang nyolong kesempatan itu? Bukannya karena bocah tampan itu merayu Pak An. Sebelumnya aku juga lihat dia turun dari mobil Pak An. Kalau bukan karena dukungan Pak An, dengan kemampuan kita sebagai ketua tim, mana mungkin dia, bocah muda itu, bisa jadi manajer departemen? Ah, ada apa? Aku lagi kambuh kecanduan rokok. Aku mau merokok sebentar lalu pergi. Oke. Kepada kepala tim Zhou, halo, saya Chen Hao, manajer bagian bisnis grup Jiang. Saya punya cara untuk membantu kamu menghilangkan Lizzie. Manajer Li, ini adalah rencana yang kamu ajukan. Baru beberapa hari masuk perusahaan, sudah dipromosikan oleh Pak An menjadi manajer umum departemen bisnis. Saya pikir kamu adalah orang berbakat terbaik. Tidak kusangka itu hanya bantal bordir. Omong kosong semua. Cepat kemasi barangmu. Keluar dari Tianheng. General Manager, saya tidak pernah menyerahkan proposal kepada Anda. Proposal itu bukan kamu yang menyerahkan. Kalau bukan kamu, apakah kamu yang menulisnya? Proposal ini memang sama dengan yang ada di komputerku, tapi ada seseorang yang mengutak-atik komputerku. Proposalku telah diubah oleh orang lain, General Manager. Jangan dengarkan dia berkelit. Orang bernama Li Zieng ini adalah mantan suami Jiang Wan, manajer umum grup Jiang. Menikah selama 5 tahun tanpa pekerjaan, selama ini Jiang Wan yang menanggungnya. Jangan bicara soal pengalaman manajemen, dia bahkan tidak punya pengalaman kerja dasar. Kepala tim Zhou, Anda kenal saya begitu baik. Apakah Cheng Hao yang memberitahu Anda atau Jiang Wan? Masalah kecil sepertimu sudah tersebar ke seluruh kota. Tidak perlu orang lain memberitahuku lagi. Li Zieng, aku tidak tahu bagaimana kamu mempengaruhi Anzong, sehingga dia harus mendukungmu tanpa diminta. Li Zieng, aku sangat mengenal Anzong. Apapun hubunganmu dengannya, dia tidak akan mentolerir kesalahanmu berulang kali. Daripada dipecat langsung oleh Anzong, lebih baik kamu mengundurkan diri sendiri. Lebih hemat begitu. Kamu benar. Tapi aku tidak bersalah. Dokumen ini, pasal 5, 8, 9, dan 15, semua telah diubah orang lain. Rencana awalku adalah rencana yang tepat dan akurat. Penelitian mendalam. Pembagian yang tepat. Maaf, Manajer Li, tadi memang aku salah paham padamu. Kepala tim Zhou, tak disangka ya. Memori aku sangat bagus, loh. Manajer Li, aku salah paham padamu. Aku seharusnya tidak percaya rumor orang lain. Meragukanmu, maafkan aku, maafkan aku. Kepala Yo, kamu memang seharusnya tidak. Kamu tidak seharusnya melupakan.
Keluar dari WeChat yang login di komputer kantor. Jangan lupa komputer kantor dipantau oleh sistem pengawasan. Kamu bersekongkol dengan Chen Hao untuk mengubah rencana Manajer Li. Bukti yang diberikan kepada Manajer Liu sudah dienkripsi oleh sistem. Pak An, apa yang Anda katakan? Saya kok tidak mengerti ya? Masih pura-pura tidak tahu. Mau saya panggil petugas keamanan agar mereka langsung mengajak Anda melihat rekaman pengawasan. Ya, aku menuduh Lizzie. Tapi kenapa? Dia adalah karyawan pertama perusahaan. Aku bekerja di Tianfeng Group dengan tekun selama 5 tahun. Prestasi saya tak tertandingi. Posisi manajer umum bisnis. Ini seharusnya milikku. Guru Chen mengangkat Li Ziyeng. Ini sebenarnya adalah ketidakadilan terbesar bagiku. Aku mengangkat Li Ziyeng karena dia lebih bertanggung jawab daripada kamu. Sikapnya juga lebih baik daripada kamu. Dengan melakukan perundungan di tempat kerja terhadap magang, mengakui orang sebagai istri itu benar-benar berani. Zhuang He. Ana, kamu hebat apa sih? Ketika Li Zihang belum bercerai, kamu sudah bersamanya berpasangan. Kamu benar-benar wanita murahan. Seorang pelakor. Pergi, mau pergi atau tidak, aku akan menyerahkan semua bukti itu ke kejaksaan. Kamu. Kalian tunggu saja aku. Tidak perlu, asap minyak di dapur tidak baik untuk kulit perempuan. Aku bisa sendiri kok. Aku selalu merasa memasak bersama itu. Makan bersama adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan kamu adalah pria pertama yang memasak untukku. Tentu saja harus dihargai. Apakah ayahmu tidak pernah memasak untukmu? Aku sudah tidak punya ayah lagi. Oh, maafkan aku. Sebenarnya aku juga tidak punya ayah. Aku dibesarkan oleh ibuku sejak kecil. Ibuku juga meninggal ketika aku masih sangat kecil. Tidak apa-apa, mulai sekarang aku adalah kakakmu. Kamu adalah adikku. Kakak sayang kamu, kakak masakan untukmu. Halo. Baik, sampai jumpa besok. Xiaoya Song Yi, biarkan aku menemani dia ke lelang ayahnya besok. Aku tidak akan pulang bersamamu. Kakak, kamu, apakah kamu suka Song Yi? Hehe, kamu sedang mikir apa? Song Yi itu temanku. Aku cuma merasa dia orang yang sangat setia kawan. Aku sama sekali nggak punya niat macam-macam sama dia. Kalau wanita seperti apa yang bisa bikin kamu punya niat macam-macam? Wanita yang berjodoh, mungkin. Kalau kamu dan Jiang Wan, kalian berjodoh nggak? Sudahlah, jangan dibahas. Cepat masak, kita semua sudah lapar. Murah. Tuan Song dari An mengirim orang untuk mengantarkan undangan lelang. Apakah tahun ini masih dibuang? Xiaoya, Song Yi meminta saya untuk menemaninya ke lelang ayahnya besok. Saya tidak akan pulang bersamamu. Tidak dibuang. Letakkan di meja saya saja. Ah, Oh, kenapa kamu belum menyelesaikan perceraian? Langsung saja cari calon mertua berikutnya. Kamu tahu siapa ayah Song Yi? Song Huaiyan, itu orang apa? Seorang pria penggantung makan. Bapak saya saja tidak memandangmu sebelah mata. Kamu pikir dia akan setuju kalian berdua bersama? Zihao, jangan khawatir, Sui. Bapak saya punya selera yang baik. Dia pasti akan menyukai kamu. baiklah, hahaha. Ayah. Ini adalah manajer Departemen Bisnis Tianheng, Li Ziheng. Memang tampan dan berbakat ya. Paman Song, halo. Paman Song, jangan sampai dia menipu ya. Dia sama sekali tidak pantas. Paman Song, tentang Li Ziheng ini,
Dia adalah mantan suamiku. Kami masih dalam masa tenang perceraian. Setelah menikah selama 5 tahun, selalu saja bergantung pada orang lain. Pernikahan belum bercerai, tapi sudah tidak jelas hubungannya dengan General Manager An dari Tianheng Group. Cerai. Apakah yang dia katakan itu benar, Ayah? Dia berbohong. Sekarang aku beri kamu satu kesempatan untuk menjelaskan. Kalau penjelasannya tidak memuaskan, aku berharap kamu tidak bertemu Yi lagi mulai dari sekarang. Ayah. Paman Song. Saya dan Jiang Wan mengajukan perceraian karena dia mengalami masalah mental. Kamu bicara sembarangan. Mengenai Yi, kami berdua hanya teman biasa. Saya sama sekali tidak memiliki niat terhadapnya. Kalau memang hanya teman biasa. Dengan posisimu, kamu belum layak untuk ikut lelang saya. Silakan pergi. Li Ziheng memang hanya teman biasa Song Yi. Karena dia adalah pacar saya. Xiaoya, kenapa kamu datang? Tuan Song tidak tahu tentang pacar saya. Apakah dia berhak ikut lelang hari ini? Paman Song, bagaimana kalau begini? Kita ikuti aturan rumah lelang. Mari kita periksa Li Ziheng. Lihat apakah dia layak. Ini yang paling adil, panggil orang. Bawalah Tuan Li untuk pemeriksaan dana. Lin Zihao, kamu ini orang miskin. Aku mau lihat bagaimana kamu memalukan diri. Li Ziheng, sekarang bisa pergi dengan tertib, kan? Kepala Song, orang ini lulus pemeriksaan dana. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa punya begitu banyak uang. Sudah menikah denganku selama 5 tahun. Selalu miskin melarat. Uang ini pasti dari Pak An. Tidak peduli bagaimana uang Li Ziheng didapat. Yang penting dia sudah lolos verifikasi modal. Pak Song seharusnya tidak akan ingkar janji, kan? Silakan duduk semua. Lelang akan segera dimulai. Selamat datang para tamu. Malam lelang amal keluarga Song sekarang dimulai. Selanjutnya akan ditampilkan barang pertama. Barang lelang ini berasal dari abad ke-13. Hadiah pertunangan dari Putri Yaksi kepada Pangeran Iran. Bros batu rubi darah merpati. Hati cinta sejati. Harga awal 30 juta, 40 juta, 45 juta, 60 juta, 80 juta. 100 juta. 120 juta, 141 juta. Cukup. Ayah, Ini pertama kalinya dia datang, biarkan dia dulu. Nanti masih ada yang lebih baik. Ayah pasti akan membuatmu mendapatkannya. 140 juta sekali, 140 juta 2 kali, 140 juta 3 kali. Selamat kepada Nona Anya. Terima kasih kepada Nona Song atas kemurahan hatinya. Saya mengumumkan batu cinta sejati ini. Akan saya berikan kepada Tuan Li Ziheng yang ada di samping saya. Pasti begitu, kan? Selanjutnya adalah acara terakhir. Pedang milik Raja Langnya dari periode negara Qi mulai dilelang seharga 40 juta, 60 juta, 65 juta, 80 juta, 80 juta, 80 juta, 80 juta, sekali, 80 juta, 2 kali, 80 juta, 3 kali. Selamat kepada Nona Song Yi. Pedang ini, saya juga ingin memberikannya kepada Tuan Li Ziheng. Hadirin, hari ini, semua barang lelang yang diambil oleh Tuan An dan Nona Song
Akan saya yang bayar semuanya. Kamu tahu itu berapa uangnya? Kamu cuma pamer saja. Duit dari mana wajah tampan kecil ini? Bayar pakai kartu. Kartu hitam tertinggi. Pembayaran kartu berhasil. Li Ziheng, kamu dapat uang sebanyak itu dari mana? Apakah wanita itu memberikan seluruh hartanya padamu? Apakah kamu bercerai dariku karena uangnya? Jiang Wan, cukup sudah. Tempat ini tidak menyambutmu. Silakan keluar. Dia sudah ditanggung oleh Anya. Kamu masih melindunginya. Dia hanya pria brengsek yang menipu wanita. Bisakah kamu tidak merendahkan dirimu untuknya? Jiang Wan, siapa yang memberi keberanian padamu untuk menghina aku? Anak perempuan Song Huaiyan, kalian dari keluarga Jiang tidak berniat melanjutkan, ya? Maaf, Paman Song. Jiang Wan, cepat keluar. Li Zieng, ikuti saya sebentar. Kau mau apa? Tenang saja. Aku hanya ingin mengobrol dengannya. Tenang, kau pulang saja, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Silakan duduk. Apakah kamu tahu, Anya dan Yiyi adalah putri saya? Anya adalah putri Anda, tapi Xiaoya bilang padaku. Dia pasti bilang padamu. Dia tidak punya ayah, kan? Dulu saya dan ibu Xiaoya datang ke Yuncheng untuk berjuang. Saat ibu Xiaoya hampir melahirkan, ibu Yiyi tertarik pada saya. Kakek Yiyi dulu memiliki pengaruh besar di kota Yun. Dia menggunakan ibu dan anak Xiaoya untuk mengancamku, menikahi ibu Yiyi, dan memberitahuku supaya tidak boleh mengurus mereka lagi. Paman, ini juga bukan salah Anda. Anda juga memiliki kesulitan. Li Zihao, aku bisa melihat bahwa kamu bukan orang biasa. Kartu hitam yang kamu pegang itu, aku sudah bekerja keras seumur hidup, tapi tidak pernah pantas memilikinya. Xiaoya yang terlalu tinggi menatapmu, tapi sebagai seorang ayah, aku berharap kamu bisa berjanji padaku untuk memperlakukan dia dengan baik. Setidaknya jangan menyakitinya. Paman, kalau Anda begitu peduli pada Xiaoya, kenapa tidak jelaskan semuanya padanya? Dia sama sekali tidak memberi saya kesempatan untuk menjelaskan. Kemudian kakek buyut saya meninggal dunia. Saya sebenarnya ingin memperbaiki hubungan mereka berdua, tapi pada saat itu, ibu Xiaoya meninggal dunia. Xiaoya juga terluka parah saat menyelamatkan seorang anak laki-laki. Dia koma di rumah sakit selama beberapa hari. Dia bahkan tidak sempat melihat wajah ibunya untuk terakhir kalinya. Jadi, Xiaoya membenci saya. Pakcik, apakah SD kecil Xiaoya di Yuncheng No? 3. Benar, bagaimana kamu tahu? Pakcik, aku ada urusan mendesak. Hari ini aku tidak bisa menemanimu bicara. Kunjungi lain kali. Li Zihao, aku ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Li Zihao, bisakah kamu pergi? Anya, jika kamu membutuhkan seorang pacar, aku benar-benar bisa bersamamu. Bibi, ada sesuatu yang tidak ingin diceritakan oleh Paman Song kepadamu. Tapi aku rasa kamu harus tahu, Ibu Anya, bukanlah orang ketiga antara orang tuamu. Apa yang baik dari Li Ziheng? 有什么好的？
Mereka satu persatu berebut ingin memilikimu. Kamu ingin bercerai dariku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih baik dariku. Li Ziheng, kenapa kamu datang mencariku? Apakah Song Yi dan Anya sudah tidak mau kamu? Kamu memohon padaku. Aku masih bisa terus merawatmu. Qiao Wan. Qiao Wan, di mana giok yang kamu bawa untuk mengenaliku dulu? Apakah kamu ingin membangkitkan kenangan kita? Apakah kamu ingin aku merasa kasihan padamu? Ya. Keluarkan, aku ingin lihat. Minta padaku, aku akan tunjukkan. Tolong, keluarkan supaya aku bisa lihat. Melihat kamu yang begitu baik, aku akan menunjukkan sekali saja. Hang. Bangun, 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 bangun. Li Zihao, kamu menyesal sudah cerai dariku, kan? Aku beritahu kamu. Menyesal pun tidak ada gunanya. Sekarang aku tidak mau lagi padamu. Kamu mau pergi kemana? Kembalikan itu padaku. Jiang Wan, jangan lagi menipuku. Gantung ini sama sekali bukan milikmu. Bagaimana dia tahu? Berhenti. Cepat peluk dan masuk ke mobil. Xiao ya. Kakak, kamu baru pulang. Song Huayuan tidak apa-apakan. Tidak apa-apa. Ini kalung milikmu. Kakak, kamu dari mana menemukannya? Ini warisan dari ibuku. Aku sudah kehilangan ini bertahun-tahun yang lalu. Xiao ya, kamu benar-benar gadis yang menyelamatkanku dulu. Kakak, akhirnya kamu mengenaliku. Kakak. Xiao ya, apakah kamu menyukaiku? Kalau begitu, mari kita bersama. Aku akan merawatmu seumur hidupku. Tidak boleh. Kenapa? Kakak, aku tidak ingin kamu hanya karena membalas budi padaku, lalu ingin bersamaku. Kapan nanti, kamu bisa mengatakannya dari hati bahwa kamu menyukaiku? Mari kita bahas lagi masalah ini nanti. Oke. Baik, aku setuju. Kenapa sebenarnya kamu ingin bercerai denganku? Karena Anya atau Song Yi? Karena mereka lebih cantik dariku? Atau karena mereka lebih kaya dariku? Kamu mentalnya selingkuh, Cheng Hao. Ternyata pertemuan kita adalah sebuah penipuan. Kalau kamu dan orang tuamu begitu merendahkan aku, kenapa dulu kamu menipuku? Bilang kalau kamu adalah gadis yang menyelamatkanku. Halo. Wan, lihat ini. Di forum SD kita ada yang membuat postingan, mencari pemilik liontin itu. Aku rasa itu mirip denganmu waktu sekolah. Yang kamu bawa itu, gioknya.
Ayah, ada apa? Rantai dana perusahaan terputus. Kita butuh 3 juta tunai dengan segera. Meminjam uang ke sana kemari. Tapi orang-orang ini tidak percaya bahwa keluarga Jiang bisa bertahan. Mereka semua enggan meminjamkan uang. Jangan khawatir. Mungkin kita masih punya cara. Ini semua karena 3 juta itu, kan? Dulu, aku melihat ada mobil mewah yang menjemputmu dan gadis itu. Aku awalnya mengira kamu adalah anak orang kaya. Pas kebetulan zombie menghadapi krisis. Jadi aku. Sebenarnya, jika kamu langsung meminta 3 juta itu padaku, aku juga akan memberikannya. Mengapa kamu harus setuju untuk bersamaku dan menipuku? Janganlah kamu mengambil keuntungan dan berpura-pura baik. Meskipun saat itu kamu punya 3 juta. Itu pun tidak bisa dibandingkan dengan grup Jiang kami. Saya adalah putri tunggal Jiang. Menjadi istri kamu selama 5 tahun. Kamu sudah sangat beruntung. Lelucon selama 5 tahun ini. Besok adalah resepsi pertunangan saya dan Waner, Xiao Fuge. Ini undangannya. Kamu harus datang dan lihat istrimu. Bagaimana dia bisa berubah menjadi milikku? Pak An, besok adalah pesta pertunangan saya dan Chen Hao. Saya berharap bisa mendapatkan restu dari Anda dan Pak Li. Terima kasih atas undangannya. Besok saya akan datang. Kamu berkali-kali mempermalukan aku dengan wanita lain. Kali ini, aku ingin kamu menyaksikan sendiri aku menjadi istri orang lain. Kakak, aku sudah memutuskan sendiri untuk menerima undangan Jiang Wan. Apakah kamu marah? Kamu tahu aku sebenarnya tidak ingin pergi. Kenapa setuju padanya? Seperti yang kamu duga, Ding Junxiong diam-diam berniat jahat, membeli saham Jiang dalam jumlah besar. Di pesta pertunangan besok, dia akan menukar 5% saham Jiang dengan mahar 1 miliar. Saat itu, Cheng Hao dan Ding Junxiong akan mengira rencana mereka berhasil. Padahal mereka benar-benar tertipu. Pesta pertunangan memang waktu terbaik bagiku untuk bertindak. Li Zihao, kamu masih berani datang ke pesta pertunangan Waner. Apa hakmu? Direktur Jiang, tak tahu apakah Xiao Tianheng punya hak itu. Tianheng adalah mitra kerja keluarga Jiang. Papan tentu saja kami sambut jika bisa datang. Saya sudah bukan CEO lagi. Li Ziheng yang masih memegang posisi itu. Sekarang saya hanya wakil CEO. Ternyata kamu adalah orang yang menggoda Li Ziheng. Tianheng diberikan kepada Li Ziheng. Kamu benar-benar murah hati terhadap sampah ini. Ah! Ding Ziyeng, kenapa kamu pukul aku? Kamu Jiang Haiseng. Aku tidak memukul wanita. Jaga istrimu sendiri. Presiden Tianheng, sombong sekali. Jiang, kamu tidak menganggap kami serius. Di hadapan barang tiruan Haisi milik saya, apa hakmu untuk bersikap semaumu? Kamu ini siapa sebenarnya? Li Ziyeng, kalau hari ini kamu tidak mau berlutut dan minta maaf pada kami, jangan harap bisa pergi dengan berdiri tegak. Li Ziyeng berlutut pada langit, berlutut pada bumi, berlutut pada orang tua. Tapi dia tidak mau berlutut pada kami. Kalian ini orang-orang rendah. Ada orang. Jika hari ini kalian tidak berlutut, aku akan mematahkan kakimu, agar kau tidak bisa berdiri lagi. Aku ingin tahu siapa yang berani menggerakkan tubuhku. Anak dari Meng Xintong. Anak sulung dari grup Tianheng. Anak sulung dari grup Tianheng. Ketua, Anda sudah kembali. Saya kembali untuk melihat janji yang ditepati oleh putra saya. Dia adalah ketua dewan. Ternyata Tianheng juga merupakan bagian dari grup Heng Sing. Tidak heran dia bangkit begitu cepat. Mantan menantu yang diremehkan oleh direktur Jiang ini, ternyata adalah putra mahkota grup Heng Sing. Aduh, mertua, Anda datang ke sini, tidak memberitahu Ziu sebelumnya. Kami dengan senang hati menyambut Anda. Ah, bodoh tak tahu malu.
Di pesta pertunangan putrimu dengan pria selingkuh itu. Panggil aku mertuamu. Kamu mau buat siapa jijik? Menantu ini memang agak kaya. Apa hakmu memukul suamiku? Kalian keluarga Jiang cuma punya nilai pasar 10 miliar. Tapi sudah menindas anakku selama 5 tahun. Saya, Meng Sintong, dengan aset miliaran dolar. Memukul suamimu sekali. Kenapa? Itu anakmu sendiri yang bodoh. Berusaha menjadi pengasuh untuk putriku. Keluargamu sangat kaya. Berikan mahar 3 juta untuk keluarga putriku. Apa kamu tidak punya malu? Diamlah. Hei, Direktur Meng, istri murahan dan bodoh. Kamu, jangan pernah berdebat dengan dia. Aku tidak memberi karena kalian tidak pantas. Dalam beberapa tahun terakhir Ziheng berkencan dengan putri Anda. Aku bahkan tidak mau lagi dengan anak ini. Kalian masih berharap aku menerima kalian sebagai mertua. Mimpi di siang bolong. Ziheng Xiaoya, segera selesaikan urusan ini. Kita pergi. Melihat mereka di sini saja sudah membuat mual. Jiang Haiseng, kamu belum tahu kan? Tadi baru saja, Jiang sudah menjadi milik Ding Junxiong. Kamu bilang apa? Kamu. Apa yang kamu lakukan pada Jiang? Tidak ada yang istimewa, hanya beberapa cara biasa di pasar saja. Cheng Hao dan Waner saya belum menikah. Kembalikan saham saya. Kembalikan padaku. Tidak perlu itu. Li Zihao, maksudmu apa? Pak Zhang. Pelatih, ada masalah besar. Semua saluran kita di luar negeri terputus. Perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan kita. Karena proyek kita tidak bisa diselesaikan. Semua harus diganti rugi. Ganti rugi sebanyak 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. Sayang. Ada apa? Bukankah kamu yang mencari dana luar negeri? Kenapa tiba-tiba putus? Aku tidak pernah bilang aku yang mencarinya. Selalu bukan aku. Kamu pikir aku yang mencarinya? Oh, aku tidak menjelaskannya dengan jelas padamu. Asisten Wang, cepat transfer semua saham zombie yang aku pegang. Semua harus dialihkan. Tidak bisa dipindahkan. Saham zombie jatuh drastis. Nilai pasar menguap 600 juta. Dan terus menurun. Tak ada yang berani membeli saham zombie saat ini. Chen Hao. Di mana Chen Hao? Chen Hao. Chen Hao bajingan itu. Menyakiti putriku. Membuatku rugi 200 juta. Kalau aku ketemu dia, aku pasti akan menguliti dia hidup-hidup. Lin Junxiong, kamu bilang apa? Bukankah Chen Hao keponakanmu? Chen Hao, bukankah dia keponakanmu? Hah, aku adalah satu-satunya anak dari keluarga Ding. Tak ada yang namanya keponakan. Chen Hao ini menipu anak perempuanku di luar negeri, membuatnya hamil, mengandung anaknya, bertanggung jawab dan memaksanya menggugurkan kandungannya, hingga kehilangan kemampuan untuk punya keturunan. Aku memaksanya menandatangani surat utang 1 miliar untukku. Dan itu tentang zombie. Hanya untuk menjebak zombie milikmu. Ganti rugi padaku. Ah. Ziheng. Sayang, kamu adalah anak konglomerat dari grup Heng Sing. Kamu bisa membantu keluarga Jiang. Benarkan. Demi hubungan kita sebagai suami istri, tolong selamatkan keluarga Jiang. Aku mohon padamu, ya. Nona Jiang, ingat baik-baik. Cheng Hao adalah suamimu. Keluarga Jiang berutang padaku. Aku sudah mengambil semuanya kembali. Mulai hari ini, keluargamu tidak ada hubungan lagi denganku. Ayo kita pergi. Ibu. Ayo pergi. Ah, baiklah, Bos Meng, Bos Meng. Ayo. Jangan angkat tangan, jangan pergi. Kembalikan sahamku padaku. Ah.
Tenang saja, Ding Junxiong tidak akan tahu kamu datang mencariku. Waner, kamu benar-benar mau membawa semua uang itu dan pergi bersamaku? Tentu saja. Sekarang aku hanya punya kamu. Apakah Li Ziheng yang membuat kita menderita begitu parah? Aku tidak rela membiarkannya begitu saja. Kau berencana melakukan apa? Kakak, siap-siap pulang kerja ya. Tante bilang malam ini kita masak dan makan bersama di rumah. Aku masih ada beberapa dokumen yang belum selesai. Nanti aku pulang. Kalau begitu aku duluan beli sayur ya. Nanti malam aku masak dan tunggu kamu. Ah, mana Xiao ya, Bu? Xiao ya tidak pulang bersama kamu. 喂，小雅，你在哪儿？ Li Zihang tidak ingin Anya mengalami masalah, jadi dia datang sendiri untuk merokok. Chen Hao, Chen Hao. Aku datang, ada apa katakan saja. Yo, tuan muda sudah bangun. Kebetulan Xiao ya ada di mana? Dia ya Dia lelah, istirahat. Rasa pacarmu memang enak ya? 还真不错呀。 Chen Hao, kau benar-benar sampah. Jika Xiaoyaku terjadi sesuatu, aku akan membuatmu menderita. Li Zieng, sekarang kau ada di tanganku, masih berani melarikan diri. Meskipun kau adalah anak kaya dari grup Heng Xing, lalu. Sekarang kau sudah kehilangan istri. Dan diculik. Bahkan hanya tersisa satu. Chen Hao, jangan terlalu bangga. Lepaskan Xiao ya, saya bisa memberimu uang. Sungguh cinta yang bodoh. Katakan, berapa banyak uang yang bisa kau berikan padaku? Saldo di kartuku ada 10 miliar. Aku bisa memberikannya semua padamu. Baik. Sekarang aku akan mentransfernya padamu. Saya hanya bisa mentransfer 1 miliar untukmu. Sisanya akan saya transfer setelah Xiao ya aman. Transfer saja. Lepaskan wanita itu. Kak, kamu di mana? Xiao ya, apakah kamu sudah sampai di rumah dengan aman? Saya sudah sampai di rumah. Bagus. Halo. Sekarang bisa mentransfer sisa uangnya ke saya, kan? Saya sudah membatasi jumlahnya. Sisa 90 miliar. Saya baru bisa transfer setelah 9 hari. Berani-beraninya kamu main-main sama saya. Baik, tak apa-apa, 10 miliar ini cukup buat hidup. Pergi mati saja. Pergi mati, nak. Nak, nak. Nak, kau baik-baik saja kan? Li Zihao, kakak perempuanku di mana? Sudah sampai rumah dengan selamat. Kamu tidak menyalahkan kakakmu lagi. Aku tidak punya hak untuk menyalahkannya. Aku hanya berharap dia bisa memaafkanku. Berikan aku kesempatan untuk menjadi adik lagi. Xiao ya. Kakak, tidak terluka, kan? Tanpa kamu, aku.
Chen Hao tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Aku mengancamnya dengan bunuh diri. Dia tidak berani menyakitiku. Hari ini ketika Chen Hao bilang dia menyakitimu, hatiku hampir hancur. Aku yakin aku menyukaimu. Mari kita bersama. Akhirnya aku menunggumu. Waner, Waner, Waner. Ku sudah dapat uangnya. Xiaowan, kamu sedang melakukan apa? Aku sudah mendapatkan uangnya. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya. Tapi 1 miliar ini. Cukup untuk kita berdua hidup dengan baik seumur hidup. Kamu akan segera menjadi buronan. Meskipun kamu punya banyak uang. Aku tidak akan hidup melarikan diri bersamamu. Ziheng sangat peduli padamu. Selama kamu masih hidup, aku bisa menjadi nyonya direktur grup Hengsing. Hahaha. Jangan bermimpi lagi. Sekarang dia sudah punya Anya. Dia tidak akan kembali mencarimu. Hanya kamu yang bisa diandalkan. Mulai sekarang, orang yang paling dia cintai adalah aku. Asal kamu mati, dia pasti tidak akan menolakku. Peluk. Akan membuatmu menikahi wanita lain. Ah. Ziheng. Pengantin wanita, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Li Ziheng? Tidak peduli miskin atau kaya, sakit atau sehat, muda atau tua, mencintainya dan menghormatinya. Bersediakah kamu menemaninya menjalani seumur hidup? Saya bersedia. Pengantin pria, apakah kamu bersedia menikahi Nona Anya? Baik dalam keadaan miskin atau kaya, sakit atau sehat, muda atau tua, apakah kamu akan mencintainya dan menghormatinya, menemani dia sepanjang hidupmu? Saya tidak mau. Pikir. Jiang Wan, kamu datang lagi untuk apa? Suamiku. Jangan menikah dengan orang lain. Izinkan aku menikah lagi denganmu. Mari kita mulai dari awal, oke? Jiang Wan, jangan bodoh. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak percaya. Dulu aku terpengaruh oleh Chen Hao, melakukan hal-hal yang menyakitimu. Aku benar-benar tahu aku salah. Kenapa kamu tidak bisa memaafkanku kali ini? Ah. Kalau tahu salah, pasti akan dimaafkan oleh orang lain. Kalau begitu, tidak akan ada begitu banyak orang di dunia ini yang ingin obat penyesalan. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Jiang Wan. Berbalik adalah jalan yang benar. Alasan aku bisa berdiri di sini dan berbicara denganmu dengan baik adalah karena aku berharap jika kamu tahu keberadaan Chen Hao, beritahu polisi. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia sekalipun, aku akan menegakkan keadilan padanya. Chen Hao, ternyata kamu ingin mencarinya ya? Ayo dekat sini. Aku akan memberitahumu. Aku tahu kamu menyimpan dendam yang mendalam. Dia sudah meninggal. Aku yang membunuh dengan tanganku sendiri. Sekarang kamu harus percaya bahwa antara aku dan dia sudah tidak ada apa-apa, kan? Sayang, aku hanya mencintaimu. Jiang Wan pasti sudah gila. Aku tidak membohongimu. Aku benar-benar membunuhmu. Aku yang membunuh dengan tanganku sendiri. Itu semua karena kamu. Kita tidak bisa bersama.
Seharusnya mati 1000 kali. Semua karena dia. Kita jadi seperti sekarang ini. Xiao Wan, kamu benar-benar gila, Satpam. Satpam. Bawa dia pergi. Untukmu, aku bersedia melakukan apa saja. Aku adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Mencintai aku, kan? Masih mencintaiku. Kembalilah ke sisiku. Sayang, sayang. Aku sudah punya orang yang kucintai. Hampir aku lupa padamu. Kamu juga yang menyebabkan aku dan si mayat berpisah. Kelly, kita pergi. Semua pantas mati. Bajingan. Pergi mati. Pergi mati saja. Bibi, Bibi, matilah dengan baik. aku mau terbang ke ayahku. Hahaha, cepat panggil 120. 快打120！ Ziheng, akhirnya kamu mau menjenguk aku. Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Song Yiyi sudah berhasil diselamatkan. Harapanmu gagal. Zihao, jangan pergi. Zihao, lakukan. Apa? Diam saja, jangan bergerak. Diam saja. Kamu tidak ada yang ingin kamu katakan padaku. Aku berharap kita tidak bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Ah, bagaimana? Masih sakit? Kakak, kamu sudah memaafkanku. Siapa suruh kamu adikku? Li Ziheng, kamu masih punya satu hal yang belum dilakukan. Hal apa itu? Tuan Li Ziheng, apakah Anda bersedia menikahi Nona Anya? Dalam keadaan miskin atau kaya, sakit atau sehat, muda atau tua, apakah Anda bersedia mencintainya? Rawat dia, hormati dia, temani dia seumur hidup.